paginya itu Ya, berarti jangan dipakai, dilewatkan Dek. Ya udah dilewatin aja kalau memang lewat lupa. dosis ya. Ya, jangan ditambahin dosisnya. Udah dilupain aja dosis yang hari itu. Ya, ini sering banget, Dek. Ya, lupa nginjeksiin. Ya, makanya biasanya edukasinya itu ya itu. Edukasinya biasanya kalau di lapangan tuh edukasinya terutama apotek itu biasanya makan malam ya diinjeksiin. Jadi makan malam pakainya dua, biasanya kayak gitu caranya, ya. Biar apa? Karena kalau sebelum tidur dia kadang-kadang lupa, ya. Udah nggak ada kepikiran menggunakan insulin, ya. Tapi mama dia lupa. Oh besok baru ingat ya, jangan dipakai pada hari itu juga, jangan. Udah lewatin aja kalau yang basah, ya. Paham maksudnya, Dek? Paham Bang. Oke, ada lagi? Ini pertanyaannya lapangan semua, belum nanya soal ini karena UKHI-nya masih lama. Ya, Mau saya bagus ini tapi bagus. Atau yang udah apoteker yang nanya tuh. Karena ini ada yang udah apoteker, Dek. Itu yang barusan nanya masih profesi atau udah apoteker? Masih profesi Bang. Oh, Baru masih selesai profesi. PKPA. Oh, lagi PKPA. Oh, baru selesai. PKPA RS PKPA apa, Dek? di Wongsonegoro Di? RSUD Kota Semarang. Oh, dari Unwahas. Iya, iya Bang. Oh, iya, iya. Semangat, semangat. Ada lagi? Ini soalnya ini saya gabungin semua, jadi ada yang udah apoteker juga. Sama aja ilmunya ya. Jangan wah saya ini gelarnya S. Ada yang mau ini juga, ada yang mau masuk profesi, ada juga. Ya, sama aja ilmunya. Farmasi itu apapun gelarnya sama aja ilmunya, ya. Jadi tidak gelar itu jangan dulu wah saya udah apoteker, wah saya udah S2, ya apa bedanya kan sama-sama farmasi, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang, saya mau nanya. Ya silahkan. Eh, untuk yang insulin intermediate kan tadi bisa dipakainya 2 kali sehari. Benar, Yang pagi sama malam. Nah, itu yang benar. paginya itu ngikut apa sebelum makan juga apa sesudah makan? Mau dikasih sesudah makan, mau dikasih sebelum makan, bebas deh. Kalau Mau dikasih sesudah makan, mau dikasih sebelum makan, bebas. berarti Seperti biarpun itu. Ya. dikombinasikan dengan Yang insulin prandial nggak juga masalah. nggak masalah. Iya, Berarti terserah mau habis makan atau sebelum makan gitu. iya, benar sekali deh. Oh, ya. Kasih Bang. Iya, bagus pertanyaannya ya. Aktif-aktif ini, ini bagus ini aktif-aktif ya. Pertanyaan saya lanjut ke DMG stasional. Ya, saya minum dulu sebentar deh. Besok. Oke, boleh saya hapus ini layarnya? Boleh dihapus nggak, Dek? Boleh, Bang. Boleh ya? Oke, saya hapus. Kalau Uwin kemarin
berapa orang nggak lulus, Dek? Tahu nggak kakak tingkatnya nggak lulus berapa? Ada yang dari UIN ya? 13 Bang. Berapa? 13. Oh, 13. Itu dari berapa? Dari berapa mahasiswa? 60. Oh, ya bagus, itu udah bagus banget. Ya, itu udah bagus banget. Dulu kan kalau saya kan di Jakarta ada Siap UKI ya. Dulu banyak banget anak-anak UIN. Anak-anak UIN itu daftar ke kita ya di Jakarta. Terus habis itu kita ndak nutup 1 tahun. 1 tahun kita ndak buka waktu itu ya karena teman saya kecelakaan ya. Jadi dia tuh kayak apa kejang-kejang gitulah kalau bahasa klinisnya itu TBA ya, traumatic brain injury, sampai kejang dia. Ya, itu kita nutup 1 tahun. Habis itu udah nggak ada anak UIN ya, buka lagi nggak ada anak UIN yang daftar ya. Dulu banyak banget anak UIN ya, anak UIN, anak UP, anak UI itu banyak ya. Terus kita dibilang tutup karena apa namanya suka bocorin soal UKI katanya loh, kita nggak pernah bocorin soal UKI. Bagaimana cara kita mau bocorin soal UKI juga ya? Lucu-lucu aja gosip-gosipnya tuh ya. Oke, kita lanjut ke DM gestasional ya. Ya, diabetes mellitus yang gestasional ya. Nah, ini umumnya terjadi pada apa kalau gestasional? Ibu hamil. Pada Hamil. ya kehamilan ya. DM gestasional ya terjadi pada kehamilan ya. Sebentar, Dek. Oke. Nah, DM gestasional ini ya, DM gestasional ini biasanya terjadi ketika usia lebih dari 20 minggu usia kandungan ya. Umumnya terjadi lebih dari 20 minggu usia kandungan ya. Usia kandungan ya. Nah, yang perlu kita perhatikan kenapa bisa terjadi yang namanya DM gestasional. Yang kita perlu perhatikan adalah kenapa bisa terjadi yang namanya DM gestasional ini. Ya, oke. Nah, ya. Jadi insulin. Nah, ini fungsi insulin teman-teman. Ya, jadi insulin ya itu akan membantu proses pembentukan ya atau proses metabolisme. Insulin itu akan membantu ya proses pembentukan atau proses metabolisme dari 3 hal ya. Proses pembentukan atau proses metabolisme dari 3 hal. Yang pertama adalah protein ya, yang pertama adalah protein. Oke. Kemudian dia akan membantu proses pembentukan lemak. Kemudian glukosa. Oke, ya. Jadi ini adalah fungsi dari insulinnya ya, membantu proses pembentukan protein, membantu proses pembentukan lemak dan membantu proses metabolisme dari glukosa. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, teman-teman bayangin DM tipe 1 itu, teman-teman. DM tipe 1 ada insulin nggak di dalam tubuhnya? Tidak. Nggak ada. Sama sekali. Berarti pada pasien dengan DM tipe 1, proses pembentukan proteinnya berkurang karena nggak ada insulin. Proses pembentukan lemaknya berkurang karena nggak ada insulin. Makanya pasien-pasien dengan DM tipe 1 itu pasti gemuk atau kurus kira-kira? Kurus. Kurus. Ya, seperti itu. Karena peran dari insulin ini membantu proses pembentukan protein, membantu proses pembentukan lemak, dan membantu proses metabolisme dari glukosa. Ya, ini fungsi dari insulin. Oke. Teman-teman bayangin sekarang ketika seseorang hamil, ya, ketika seseorang hamil, kebutuhan akan protein dan lemak meningkat nggak? Iya. Meningkat, Bang. Pasti meningkat. Ya, hamil, kebutuhan protein, kebutuhan lemak pasti meningkat. Ya, orang hamil kebutuhan protein, kebutuhan lemak ini akan meningkat. Oke, ya.
Berarti karena proses kebutuhan protein meningkat, karena proses kebutuhan lemak meningkat, maka kebutuhan insulin juga akan Meningkat. sehingga kebutuhan insulinnya akan meningkat juga. Kenapa bisa meningkat? Karena insulin yang membantu proses kebutuhan protein dan membantu proses pembentukan lemak. Ya, karena dia meningkat kebutuhan protein dan lemaknya pada orang hamil, ya, pada orang hamil, sehingga kebutuhan insulinnya juga akan meningkat. Ya, seperti itu. Paham maksudnya, Dek? Oke, ya. Paham nggak maksud saya nih, Dek? Paham. Paham, Bang. Jadi orang hamil itu kenapa proteinnya meningkat kebutuhannya, kenapa lemaknya meningkat kebutuhannya? Karena untuk pertumbuhan janinnya. Ya, untuk pertumbuhan janinnya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga ya, ketika seorang atau ketika ibu hamil ya, ketika bumil, saya tulis begini ya, ketika bumil, oke, tidak mampu mengkompensasi. Sorry, saya admit temannya dulu. Ya. Ketika bumil tidak mampu mengkompensasi, saya hapus, kompensasi kebutuhan insulin yang meningkat, saat hamil, maka terjadilah DM gestasional. Ya. Jadi ketika ibu hamil tidak mampu mengkompensasi kebutuhan insulin yang meningkat saat dia hamil, maka terjadilah DM gestasional. Saya kasih contoh. Analoginya seperti ini, teman-teman. Ya, analoginya seperti ini. Misal, ya. Sebelum hamil, ya. Kebutuhan insulinnya seumpama 50 lah anggap. Ya. Sebelum hamil kebutuhan insulinnya adalah 50 unit seumpama seperti itu, ya. Nah, sedangkan sebelum dia hamil produksi insulin memang adalah 50. Balance nggak, seimbang nggak jadinya? Kalau 50 dan 50 antara kebutuhan dan produksi. Tubuhnya membutuhkan 50 unit, sel beta mengeluarkan 50 unit. Seimbang nggak jadinya? Seimbang, Bang. Seimbang, nggak mungkin dia DM kalau seperti itu. Ya, sehingga dia nggak DM. Ya. Namun ketika dia hamil, kebutuhan insulinnya meningkat. Insulin meningkat, umpama menjadi 100. Ya. Tapi ketika produksinya hanya 50, produksi hanya 50. Seimbang nggak kira-kira? Tidak, Bang. Nggak seimbang. Tidak. Maka terjadilah DM gestasional. Ya, tapi ketika dia mampu mengkompensasi, jadi ketika dia hamil, sel betanya ningkatin pengeluaran insulin menjadi 100. Seimbang nggak kira-kira? Seimbang, Bang. Seimbang, tidak terjadi DM gestasional. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau orang hamil, tubuhnya mampu mengkompensasi kebutuhan insulin yang meningkat, ya tidak terjadi DM gestasional. Tapi ketika tubuhnya tidak mampu mengkompensasi kebutuhan insulin yang meningkat, maka terjadilah DM gestasional. Paham maksudnya? Paham, Bang. Ya. Kenapa kebutuhan insulin meningkat?
untuk proses pembentukan protein dan lemak, ya. Kenapa proses protein dan lemak dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, ya seperti itu. Makanya orang gemuk, orang hamil tuh gemuk-gemuk enggak kira-kira? Ada yang udah nikah? Ada yang udah nikah? Udah. Udah, ada yang udah? Gemuk enggak, Dek, waktu hamil? Iya, Bang. Gemuk. Ya, Udah, kenapa Bang. bisa gemuk? Ya karena produksi apa namanya? Pembentukan protein, pembentukan lemak itu akan meningkat ketika hamil. Ya itu memang nanti kalau udah apa namanya? Kalau sudah punya anak, udah melahirkan, balik lagi pasti badannya. Tapi kalau nggak balik ya sabar kayak gitu ya. Ya, oke, seperti itu. Di sini paham? Paham maksudnya sampai sini? Abang. Berarti sekarang saya tanya, terapi apa yang sesuai untuk ibu hamil? Insulin, Bang. Insulin. Berarti DM gestasional ini pasti kita akan memberikan insulin. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada satupun guideline yang mengatakan kasih obat oral, kasih metformin, kasih glibenclamid, nggak ada. Yang dipreferkan adalah insulin. Insulin. Iya, mantep. Ya, karena apa? Kenapa saya tekankan di sini? Karena ada nanti teman-teman lihat buku modul, ada suatu buku modul juga DM gestasional terapi lini pertama metformin, kan kacau kalau kayak gitu. Ya, bahas soal juga ada yang seperti itu. Ya, oke. Jadi balik lagi ya, terapi untuk DM gestasional. Bisa, Bang. Ya. Nah, sekarang insulin apa yang saya pakai? Tadi ada insulin ada 2 jenis. Ada basal dan prandial. Insulin ada 2 jenis, ada basal dan prandial. Ya. Oke. Nah, jadi insulin apa yang saya gunakan pada pasien dengan DM gestasional? Oke. Sekarang kan kalau diagnosa DM teman-teman, ya diagnosa DM itu kan ada 3 yang dipakai. Ya, diagnosa DM itu kan diagnosa laboratoriumnya. Diagnosa laboratorium dari DM itu ada 3 yang dipakai. Ada yang kita sebut dengan nama HbA, HbA apa? 1C. Ya, HbA 1C ini dicek dalam 3 bulan sekali. Ya. 3 bulan sekali, ya. Jika belum normal. Jika belum normal, ya. Jika belum normal. Jadi HbA1c ini dicek 3 bulan sekali jika belum normal, ya. Nah, normalnya berapa? Ya, normalnya berapa? Nah, pertanyaannya di situ. Normal dari HbA1c ini berapa? Ya. Oke, normalnya itu adalah 1, ya. Di bawah 6,5%. Di bawah 6,5% ini diperuntukkan untuk pasien, ya, untuk pasien yang menggunakan sarana hipoglikemi, tidak pernah mengalami hipoglikemi, ya. Itu target kita di bawah 6,5 ya targetnya, normalnya targetnya, ya. Ini target deh, ini target, ya. Oke, kemudian ya ada target juga di bawah 7%, ya. Nah, jadi semua untuk orang dewasa, ya, sebagian besar orang dewasa ya menggunakan, misal dia pakai 2 OAD, terus dia dewasa, berarti dia akan menggunakan target di bawah 7%. Ya, seperti itu. Berarti kalau hanya pakai 1 OAD, nggak pernah hipoglikemi, targetnya berapa? 6,5%. Ya. Kalau umpama dia menggunakan 2 OAD, dia dewasa, umpama kayak gitu, untuk semua orang dewasa, semua dewasa, ya. Dia targetnya adalah di bawah 7%. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang di bawah 8%, ya. Ya, di bawah 8%. Ya.
Nah, untuk target di bawah 8% ini ya biasanya untuk pasien yang memiliki riwayat hipoglikemi ya. Jadi dia pernah mengalami hipoglikemi, maka targetnya adalah di bawah 8% ya. Paham nggak maksud saya, Dek? Paham nggak Bang maksudnya? bisa. Ya. Apa, Dek? Bisa diulangin gitu maksudnya? Gimana? HbA1c yang naik dari kan yang kurang dari 6,5 itu masih belum paham Bang Oh, dari iya. itu mulai. Jadi ada 3 target A1C ya. Jadi ada yang 6,5%, di bawah 6,5%, 6,5% itu pada pasien yang menggunakan 1 OAD, 1 oral antidiabetes, dan dia tidak memiliki riwayat hipoglikemi, maka target kita bisa paling rendah yaitu 6,5%. Nah, misalnya pasien saya menggunakan 2 OAD, dia dewasa, ya pasti biasa dewasa seperti itu, ya dewasa. Maka target kita adalah di bawah 7%. Ya. Kemudian umpama ada pasien saya, ya usianya umpama 50 tahun, pernah mengalami hipoglikemi. Nah, karena kita takut dia mengalami hipoglikemi lagi, ya, maka targetnya kita naikin menjadi di bawah 8%. Ya, seperti itu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, jadi ada 3 target. Jadi ngeceknya itu 3 bulan sekali jika belum memenuhi target, jika belum normal 3 bulan sekali. Ya, tapi seumpama HbA1 pasien saya, HbA1c pasien saya umpama 6%. Udah normal belum, Dek? Udah normal enggak kira-kira ini HbA1c 6%? Udah normal, ya kan? Pasien DM HbA1c 6%. Nah, maka di sini kita bisa cek HbA1c tiap 6 bulan. Cek HbA1c tiap 6 bulan. HbA1c tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan. Karena sudah normal. Misal HbA1c pasien saya adalah 11%. Misal HbA1c pasien saya adalah 11%. Udah normal belum? Belum. Tidak normal. Kapan ngeceknya HbA1c-nya? Tiap 3 3 bulan. bulan sekali. tiap 3 bulan. Paham maksudnya? Paham, Bang. Paham ya? Oke. Jadi ada 2 ya. Kapan saya cek 3 bulan, kapan saya cek 6 bulan. Dengan catatan melihat HbA1c-nya. Ya. Sekarang saya agak detail deh ngejelasin materinya karena saya takut ya soalnya aneh-aneh soalnya kemarin itu. Saya takutnya soalnya diubah malah yang kayak gini keluar ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan nama GD2JPP ya, glukosa darah 2 jam setelah makan. Ya. GD2JPP, glukosa darah 2 jam postprandial. Nah, ini biasanya dicek. Ngeceknya bagaimana cara ngeceknya? Ya. Dikasih makan dulu, ya, diberikan makan dulu. 2 jam setelah itu, 2 jam setelah makan atau setelah diberikan asupan glukosa, ya, 2 jam setelah makan dicek glukosa. Cek glukosa. Oke. Ya. Dicek glukosanya. Jadi biasanya kayak gitu diagnosanya. Nah, ya. Kalau GD2JPP-nya tinggi, berarti sudah melambangkan sel betanya tidak bisa memproduksi insulin apa, Dek? Prandial. Iya, benar sekali. GD2JPP tinggi, sel beta, kita sudah bisa lihat fisiologi tubuh pasiennya. GD2JPP-nya tinggi nih pasiennya. Berarti kalau saya mau kasih insulin, saya pakai insulin yang mana? Prandial. Iya, insulin prandial. Ya, paham nggak maksudnya? Kemudian ada GDP yang kita sebut GDP, ya, GDP. Jadi diagnosa ini yang pertama HbA1c, ya.
yang kedua adalah GD2-JPP, kemudian yang ketiga adalah ada GDP, glukosa darah apa? Puasa, ya. Glukosa darah puasa, ya. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, cara ngeceknya itu puasa 8 jam. Puasa 8 jam, ya. Kemudian cek GDP. Ya. Kalau GDP-nya tinggi, berarti tubuhnya tidak mampu memproduksi insulin Basal. apa? Iya, ya. GDP tinggi, kasih insulin yang basal. GDP tinggi, berikan insulin basal, ya. Berikan insulin basal. Ya. Nah, pada pasien dengan DM gestasional, nah penentuan untuk jenis insulin yang dipakai berdasarkan hasil GD2-JPP dan GDP-nya. Kalau umpama dia mengalami DM gestasional, GD2-JPP-nya tinggi, berarti saya pilihkan insulin apa? Oke, benar. Kalau dia mengalami DM gestasional, GDP-nya tinggi, saya pilihkan insulin apa? Basal. Basal. Oke, kalau dia DM gestasional, GD2-JPP dan GDP-nya tinggi, saya pilihkan insulin apa? Kombinasi, Bang. Kombinasi. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa, ya. Nah, biasanya juga dosisnya itu untuk yang prandial ini dosis mulai, ya. Untuk dosis insulin prandial, dosis mulai, ya, saya taruh gini aja. Dosis mulai itu biasanya 4 unit, ya. Dosis mulainya 4 unit, ya. Kalau insulin basal ini dosis mulainya umumnya 10 unit, ya. Dosis mulai umumnya 10 unit, ya. Seperti itu, ya. Jadi biasanya seperti itu. Atau bisa juga teman-teman menggunakan ini, ya, 10-20% dari Oh, yang ini sebenarnya, yang prandial. Yang prandial ini bisa juga menggunakan rumus 10-20% dari yang basal. Ya, 10-20% dari total insulin basal bisa juga menggunakan rumus itu. Tapi biasanya itu jarang dipakai. Jadi biasanya kalau ingin memulai dosis insulin prandial pada pasien dengan diabetes mellitus itu biasanya 4 unit. Ya, 4 unit. Kalau yang untuk yang basal biasanya kita pakai yang 10 unit untuk dosis mulainya, ya. Seperti itu. Jadi tidak melihat berat badan lagi, tidak melihat. Beda dengan DM tipe 1. Ya. Jadi kita memang sudah ada aturannya seperti itu, ya. Oh, mau pakai insulin basal nih wanita hamil atau pasien dengan DM tipe 2. Oh, coba aja 10 unit dulu. Oh, nggak efektif 10 unitnya, naikin 2 unit. Jadi titrasinya tiap 2 unit, ya. Nggak efektif yang ini, naikin 2 unit. Nggak efektif dosis segini, naikin 2 unit lagi. Seperti itu. Nanti kita akan banyak bahas di DM tipe 2. Ya, seperti itu. Bisa dipahamin terkait DM gestasional ini? Jadi kalau teman-teman, ya terapi apa? Terapinya apa DM gestasional? Insulin. Insulin apa yang saya pakai tergantung dari hasil lab pasiennya. Hasil lab apa yang menentukan pemilihan insulin? GD2-JPP dan GDP. Paham? Ya intinya di situ sih kalau mau lihat terapi. Bisa dipahamin? Bang mau nanya Oke. tadi yang kombinasi Silakan. itu gimana ya Bang? Insulin kombinasi itu maksudnya kombinasi antara prandial dan basal. Kombinasi insulin itu maksudnya kombinasi yang prandial dan yang basal, ya. Ada lagi? Bang, semisal kan ini untuk ibu hamil ya. Nah, ibu hamil kan 9 bulan. Ada kemungkinan setelah itu sudah tidak mengkonsumsi, sudah tidak diinjeksi lagi insulin atau seperti apa, Bang? Ini pertanyaannya bagus, ya. Ini pertanyaannya bagus. Nah, umumnya kayak gini, Dek, ya. Jadi biasanya, bukan biasanya, ya ini pasti dilakukan. Jadi biasanya kalau dia sudah hamil, ya udah melahirkan, ya, umpama dia sudah melahirkan, kita akan ganti dengan metformin. Misalnya kayak gini, Dek. Misalnya kayak gini, ya. Ini memang rekomendasi ada American Diabetes Association. Misalnya ada seorang pasien, seumpama ada seorang pasien usianya umpama 30.
Ya, pada usia dia memiliki riwayat DM, rutin minum metformin. Misalnya dia tetap minum metformin nih. Kemudian dia dinyatakan hamil, metformin di stop, ganti dengan insulin. Paham? Metformin di stop, kita ganti dengan insulin. Setelah dia melahirkan, ya, kita stop insulin, ganti dengan metformin. Ya, itu untuk pasien yang memiliki riwayat DM. Tapi bagaimana kalau dia tidak memiliki riwayat DM? Kak, bagaimana kalau pasiennya tidak memiliki riwayat DM? Kemudian di mana mengalami DM gestasional. Jadi saat dia hamil dia DM gestasional, umpama kayak gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah semua wanita yang memiliki riwayat DM gestasional itu 70% akan mengalami DM tipe 2. Jadi sebagian besar wanita yang mengalami DM gestasi sehingga kita akan tetap akan memberikan terapi metformin pasca melahirkan. Paham nggak maksudnya, Dek? Paham. Ya, seperti itu. Jadi umpama dia sudah melahirkan, stop insulin, kasih metformin. Seperti itu. Kenapa dikasih metformin? Karena sebagian besar pasien yang mengalami DM tipe 2, DM gestasional pasti mengalami DM tipe 2. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Oke, jika tidak ada, boleh saya hapus yang ini, Dek? Bang, boleh tanya, Bang? Oh, boleh, silakan. Semisal mau yang DM gestasional ini kan dapat terapi kombinasi, misal yang insulin yang basal sama prandial. Okay. Lalu misal di tengah jalan, apakah dimungkinkan untuk salah satu parameter, misalnya yang GD2-GPP itu turun, sedangkan yang GDP itu masih belum turun gitu, Bang. Jadi misalkan dihentikan gitu obatnya? Ya. Oh ya, bisa. Itu pertanyaan bagus. Bisa. Itu namanya, yang kita sebut dengan nama clinical judgment, ya, keputusan klinisi. Itu makanya seni, ya. Kenapa kesehatan itu seni? Seni dalam mulasi guideline, seni dalam memainkan guideline. Wah, ini GD2-GPP pasien saya ini udah nyampe target nih. Saya hentikan aja nih insulin prandialnya daripada nanti resiko hipoglikemi. Boleh silahkan, nggak masalah, ya. Cuman memang harus dicek, ya. Ya, GDP-nya tetap tinggi nih. Ya udah, basalnya tetap dilanjutin seperti itu. Atau teman-teman mau nurunin dosis juga boleh. Tapi jarang sih saya lihat DM gestasional itu di stop insulinnya. Tapi biasanya kita nurunin dosisnya. Ya, kita turunin dosisnya. Bahkan ada yang netepin dosisnya juga dihentikan. Ya, jarang dihentikan. Jadi keputusannya itu jarang dihentikan, melainkan menuju ke clinical judgment, keputusan klinis. Keputusannya dokter biasanya itu, ya, karena dia yang bertanggung jawab dengan pasien. Teman-teman mau rekomendasi kayak gitu boleh sih juga, ya, boleh saja, ya. Biasanya kalau yang saya lihat itu ya, jadi kalau udah normal glukosa darah puasanya, normal glukosa darah 2 jam postprandialnya, itu kebanyakan dosisnya tetap. Ya, kenapa dosisnya tetap? Karena kita berpikiran seperti ini. Oh, berarti glukosa darah puasanya bisa normal, glukosa darah postprandial GD2-GPP-nya bisa normal karena insulin yang kita berikan. Kalau kita turunin dosisnya, bagaimana dengan GD2-GPP-nya? Bagaimana dengan GDP-nya? Pasti akan naik. Itu pikirannya. Apalagi kalau kita hentikan. Ya, kalau kita hentikan, bagaimana dengan GD2-GPP-nya? Bagaimana dengan GDP-nya? Pasti akan naik seperti itu. Ya, jadi inilah keputusan klinisi. Ya, jadi tetapin aja dosis insulinnya seperti itu karena glukosa darahnya normal karena insulin yang kita berikan. Ya, seperti itu. Paham nggak maksud saya, Dek? Paham. Misal saya kasih contoh penyakit lain. Ya.
Misalkan seperti ini, ya, misalkan ada pasien minum obat tekanan darah, misalkan begini. Umpama dia minum captopril, tekanan darahnya normal, ya, yang captopril bisa jadi tekanan darahnya akan tinggi, ya, seperti itulah contohnya. Ya, seperti itu contohnya. Misalkan seperti ini juga, ada pasien saya demam, dikasih paracetamol, demamnya turun, ya bisa jadi karena efek paracetamolnya. Kemudian efek paracetamolnya hilang, demamnya muncul lagi, ya seperti itu. Ya, jadi kalau dihentikan umpama berhenti minum paracetamol, bisa jadi demam lagi, ya kayak gitulah. Ya, contohnya seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Bang, saya mau bertanya. Silahkan. Nah, tadi kan Bang Tigor bilang kalau setelah hamil Ya. itu pasti 70% Mengalami akan DM tipe 2. ya itu karena apa ya? Karena memang sudah Maksudnya- terjadi defisiensi sekresi insulin, Dek. Jadi sel betanya memang betanya memang tidak Rusak mampu gitu. memproduksi insulin dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya dia mengalami defisiensi insulin, tapi sifatnya adalah relatif. Jadi maksudnya relatif. Kalau DM tipe 1 kan absolut. Ya. Kalau pasien-pasien yang seperti ini biasanya relatif. Maksudnya relatif adalah sel betanya ada insulin yang dikeluarkan sel beta, ada insulin yang dikeluarkan sel beta, tapi jumlahnya sedikit. Kalau absolut itu tidak ada sama sekali. Ya. Seperti itu. Jadi biasanya terjadi DM gestasional itu akan memicu DM tipe 2 karena apa? Terjadi defisiensi sekresi insulin, ya, seperti itu. Ya. Ada lagi? Bang, saya mau tanya boleh Bang? Boleh. Saya cuma bingung aja Bang, maksudnya kalau kita cek GD2JPP sama GDP itu berarti ngeceknya tiap berapa bulan Bang? Kalau HbA1c. Kalau gini, Dek, jadi gini, saya jawabnya sesuai guideline, ya, saya jawab sesuai guideline ya, Dek. Ya, saya jawab sesuai guideline, ya. Kalau pasien yang menggunakan OAD, ya, kalau pasien yang menggunakan OAD, maksudnya OAD adalah obat-obatan oral anti diabetes, itu GDP atau GD2JPP-nya bisa kita cek tiap sebulan sekali bisa, ya, sebulan sekali bisa, ya. Kita cek GD2JPP, GDP-nya bisa kita cek sebulan sekali. Tapi kalau pasien yang menggunakan insulin, ya, kita ngecek untuk GD2JPP, misalnya ada pakai insulin prandial, kita cek GD2JPP-nya seminggu sekali. Tapi misalkan dia menggunakan insulin basal, kita cek glukosa darahnya setiap 3 hari sekali, ya, 3 hari sekali. Ya, tujuannya apa? Untuk titrasi dosis insulinnya. Oh, glukosa darahnya masih tinggi, naikin dosis. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman mengatakan, Kak, pasien saya pakai insulin. Kak, pasien saya pakai insulin, tapi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit tiap hari kita cek. Biasanya pagi hari, ya, kita cek GDP, ya. Setelah dikasih makan pasiennya 2 jam setelah makan dicek yang GD2JPP. Makan malam dicek lagi sama perawatnya. GD hari 2 kali ngambil darah perawatnya. Pagi hari itu biasanya mengecek GDP, ya, baru bangun tidur tuh cek GD, dikasih makan pasiennya, 2 jam setelah itu dicek GD2JPP. Kalau di rumah sakit, ya. Tapi kalau adik baca teoritisnya itu pengecekannya tiap 3 hari sekali untuk GP, untuk GD2JPP tiap seminggu sekali. Kalau di rumah sakit kan mau cepat, Dek. Makanya dicek tiap hari. Oh, glukosa darahnya masih tinggi. Tambahin dosis insulinnya. Kita harus normalin, turunin, pasiennya masuk dengan hiperglikemi. Pulang harus dengan
glukosa darah yang normal. Ya, itu kalau di rumah sakit. Paham, Bang. Terima Paham kasih, nggak maksud Bang. saya, Dik? Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada, ini udah ada yang pakai PDRS.